Hello, it's always nice to be with you here, of course, on Bravo Iwan, with me, Ahmad Sudirwan. We are together on Bravo's Radio Indonesia. We are still waiting for the ultimate announcement from the government on the new fuel prices that have been awaited and have been anticipated for by not only the public but actually by all sectors of life in Indonesia, particularly sectors that have direct relations to the very livelihood of Indonesians, of course. We're still waiting, although actually the government has already made a kick-off, a start of the so-called BLT BBM scheme, or the scheme designed and executed to overcome the any possible unexpected impacts following the announcement of the new fuel prices that the government will eventually make actually. So on Wednesday, the 31st of August 2022, President Joko Widodo made a visit to Jayapura, the Papua province, to mark the beginning of the provision of the scheme. Once again, it's called BLT BBM scheme, through which or by which each family in Indonesia will get cash assistance, 150,000 rupiah per family per month, and that will be given in 4 occasions. So they will be getting 4 times 150,000 rupiah, a total of 600,000 rupiah for the next 4 months' time. So that's already begun with the president himself. In this case, Jokowi made the start in Jayapura once again on the 31st of August 2022. But of course, we are going to analyze as well the impacts of this possible fuel prices, the new fuel prices to the life of most Indonesians. Akhirnya atau hingga sekarang kita masih menunggu bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan kenaikan harga BBM subsidi yang sudah diantisipasi selama berbulan-bulan terakhir ini. Kita mengikuti berbagai perkembangan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya langkah, mulai dari pengumuman yang disampaikan oleh menteri-menteri terkait, tidak hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi juga bahkan Presiden Joko Widodo sendiri langsung membuat pernyataan-pernyataan yang terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Tentu saja ini semua dilihat sebagai antisipasi dari kemungkinan dampak yang timbul di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kesempatan, terutama kesempatan yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2022 di Jakarta. Presiden Joko Widodo mengingatkan betapa pemerintah memang mengambil langkah yang sangat berhati-hati sebelum akhirnya mengumumkan kenaikan harga baru BBM bersubsidi ini, mengingat ini sangat berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Selain juga bahwa ini tentu saja diperlukan dengan kalkulasi yang cermat. Mengapa? Karena tentu saja harus diperhitungkan dengan cermat setiap kenaikan itu impaknya terhadap APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, tetapi juga bagaimana dampak langsungnya terhadap kemungkinan inflasi yang akan timbul. Mengapa? Karena inflasi yang tinggi pada gilirannya dengan sangat cepat akan berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara teori ekonomi diketahui bahwa inflasi yang tinggi tentu saja akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara pemerintah sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada level sekarang ini antara 4,5 sampai 5% per tahun. Tentu saja diharapkan sampai akhir tahun 2022 itu bisa dicapai. Sementara apabila
harga BBM bersubsidi ini khususnya Pertalite dinaikkan dari harga saat ini yaitu Rp7.650 per liter misalnya naik menjadi Rp2.000 atau Rp3.000, maka dampaknya akan sangat terasa langsung terhadap level inflasi. Banyak ahli ekonomi menyatakan bahwa setiap kenaikan harga BBM khususnya Pertalite sebesar 10% kenaikan, maka itu setara dengan kenaikan inflasi setidak-tidaknya 1%. Jadi apabila inflasi Indonesia sekarang ini ada di kisaran 5-5,4%, maka apabila kenaikan itu, misalnya kenaikan BBM bersubsidi Pertalite ini sekitar 10% saja dari angka sekarang yaitu Rp7.650 per liter, naik 10%, maka dipastikan inflasi akan bertambah setidak-tidaknya 1 sampai 1,2%. Bahkan apabila kenaikan itu mencapai 30% dari harga semula, maka kenaikan itu juga berkisar menjadi 3 sampai 3,6%, sehingga dikhawatirkan inflasi akhirnya akan naik cukup melonjak atau cukup ekstrim, bisa mencapai tidaknya 9%, bahkan bisa mencapai 9,6%. Tentu saja ini sesuatu yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Mengapa? Karena inflasi tinggi sekali lagi akan berpengaruh dan bahkan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan pemerintah harus terus berlanjut di level yang diinginkan, yaitu sekitar 5 sampai 5,2% atau 5,4% pada akhir tahun 2022. Tentu saja ini sangat bergantung sekali lagi pada besaran kenaikan atau level kenaikan harga BBM bersubsidi ini, khususnya Pertalite yang dikonsumsi oleh hampir mayoritas masyarakat Indonesia. Berapa persen kenaikan itu terhadap harga semula, itu akan mempengaruhi atau langsung bisa diterjemahkan kepada level inflasi yang baru, dan bisa diperkirakan dampaknya kemudian terhadap sekali lagi angka pertumbuhan ekonomi. Itu satu hal. Di sisi lain tentu saja pemerintah pastilah sedang mencermati, mengkalkulasi dengan sangat matang, dengan sangat mendalam, dengan berbagai analisis baik oleh kementerian-kementerian teknis terkait, begitu juga tentu saja kita yakini oleh berbagai konsultan-konsultan yang tentu saja di-hire untuk keperluan ini oleh pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan besar oleh pihak kementerian teknis terkait, pada level berapa paling aman agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang tentu saja tidak diinginkan apabila kenaikan harga BBM bersubsidi ini dianggap terlalu memberatkan bagi masyarakat yang faktanya sekarang memang masih merasakan betapa beban ekonomi mereka cukup besar, apalagi setelah lebih 2 tahun dihantam oleh dampak oleh pandemi COVID-19 yang berdampak hingga sekarang. Tentu saja tidak diharapkan terjadinya gejolak-gejolak sosial, tidak perlu. Tentu saja level kenaikan itu diharapkan aman bagi tujuan-tujuan pemerintah terkait dengan target-target ekonomi, yaitu menghindari inflasi tinggi dan juga untuk tetap bisa menjaga kepastian pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target. Namun di sisi lain itu juga tidak berdampak langsung secara negatif terhadap keadaan atau kondisi masyarakat. Apa semua maksud dari seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan harga BBM bersubsidi yang baru? Tentu saja yaitu menyelamatkan APBN negara. Kita tahu bahwa APBN negara sejauh ini sepanjang tahun 2022 sudah menanggung 502 triliun subsidi khusus untuk BBM dan gas dan juga listrik. Sangat luar biasa. Kalau ini kita bandingkan dengan beberapa besaran state budget atau APBN negara-negara tertentu, misalnya di beberapa negara di belahan benua lainnya, itu bisa setara dengan anggaran 2-3 negara khusus untuk memenuhi subsidi BBM saja. Lalu kemudian kita perlu cermati, selain BLT yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap sekitar 20 juta keluarga di Indonesia, kita ketahui bahwa BLT ini ternyata disiapkan untuk setidak-tidaknya sekitar 20,6 juta keluarga di Indonesia. Selain itu akan ada BSU, bantuan sosial upah atau bantuan subsidi upah yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja di seluruh Indonesia. Selain yang ketiga yaitu berupa bantuan bagi Pemda atau transfer dana kepada Pemda provinsi-provinsi bagi mereka untuk mengembangkan transportasi publik di wilayah setempat.
saya kira kita perlu menyadari bahwa transportasi publik akhirnya tidak terhindari untuk segera diperbaiki, dikembangkan, dan terus dimodernisasi. Mengapa? Karena akhirnya masyarakat umum tidak akan bisa nantinya melepaskan diri dari penggunaan transportasi publik, mengingat tidak hanya harga BBM sudah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, karena harga BBM ini termasuk Pertalite akan mengikuti harga keekonomian internasional. Selain itu, tentu saja demi alasan kenyamanan, mengingat transportasi yang dilakukan secara pribadi, baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di jalanan kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta, pada kenyataan itu sangat boros, menimbulkan atau menyebabkan pemborosan luar biasa, tidak hanya dari sisi pengeluaran energi, tapi juga waktu tempuh. Nah, pengembangan transportasi publik barangkali di kota-kota besar khususnya ibu kota Jakarta sudah lumayan baik, walaupun masih perlu lebih diperbaiki dan dikembangkan. Tetapi kita sadari bahwa di banyak wilayah lainnya di Indonesia, tidak hanya di luar Jawa, bahkan di kota-kota besar di Pulau Jawa sekalipun ternyata ini masih jauh dari standar yang diinginkan. Tentu saja ini menjadi penting bahwa akan ada dana khusus yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing pemerintah daerah agar memperbaiki transportasi publik ini. Mengapa? Karena di negara-negara di mana harga minyaknya memang sudah mendekati level internasional, terutama di negara barat, transportasi publik itu ternyata memang sudah sangat maju, sangat baik, dengan sistem yang sangat baik dan efisien, dengan level harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai perbandingan, di Inggris misalnya, kebetulan saya pernah bekerja dan tinggal di Inggris, kebanyakan masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi publik, misalnya kereta api, atau di kota-kota besar, khususnya di ibu kota London, ada sistem underground atau kereta bawah tanah, dan itu digunakan oleh semua level masyarakat, tidak hanya oleh kalangan biasa atau masyarakat awam, misalnya menengah bawah, tapi juga oleh kalangan eksekutif sekalipun. Bahkan banyak CEO company-company besar juga lebih menggunakan memakai transportasi publik. Kita tahu bahkan level yang sangat tinggi sekalipun seperti para accountant yang biasanya berada di wilayah yang dinamakan the cities di kota London, itu mereka yang berpenghasilan dalam rupiah bisa ratusan bahkan miliaran rupiah per bulan, tetap memilih transportasi publik yang dinamakan underground tadi. Dan untuk keluar kota London pun mereka menggunakan transportasi kereta api yang merupakan kelanjutan sistem yang begitu terintegrasi di sana, dan itu semua terjangkau, murah bagi semua kalangan masyarakat. Begitu rupa sehingga akhirnya jalanan kota-kota di Eropa, khususnya misalnya di Inggris, di London, dan kota-kota besar lainnya, Manchester dan kota-kota besar termasuk Birmingham, tidak atau sangat jarang ditemui kemacetan-kemacetan yang menimbulkan banyak pemborosan. So, barangkali itu adalah tujuan akhir yang sangat penting, atau salah satu dari ultimate target yang menurut saya sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat umum, dan juga akhirnya pada gilirannya bagi negara. Indonesians need to make adjustment following the eventual new fuel prices that will be announced by the government, or that would have been announced by the government in this week or in the upcoming weeks. So, aside from the direct cash assistance, or called BLT for BBM in Indonesian, of course the government also provides assistance for workers, for up to 16 million workers all over the country. Once again, the first scheme, the so-called BLT BBM, is meant for up to 20 million families, and the second scheme for workers meant for at least 16 million workers. The third scheme is meant for each provincial government to develop and improve the public transportation system. Now, within this context, the development of transportation system, Indonesia and the people need, of course, to learn maybe from the experience from other countries, even maybe including
people from the developed countries, like for instance in Great Britain, where public transportation has been known as being very effective, very efficient, and then price-wise it's of course affordable for most people in that country, in Great Britain, in the United Kingdom. I mean, for instance, we know how popular, how well-known is the underground system in major cities in Great Britain, particularly in London. That transportation system is being used, is being benefited from by all level of people, not only people from the, let's say, the working class, but also those who are actually earning a lot. Yes, including professionals. Even from my experience living and working in London, for instance, many up-class people there in Great Britain, particularly in London, actually use the public transportation, including the underground, the London Underground, the very popular one, because it's so effective, it's so efficient. So Indonesia needs to learn from those very good experiences as already found in the more developed countries, including those systems in many European countries, including United Kingdom, as I mentioned. So we are still waiting, actually, the impact of the new fuel prices that are inevitable from the side of the government to be introduced to the Indonesian public, then that it's meant to avoid any possible social unrest or social protests. But at the same time, the government can but to introduce the new fuel prices in order to safeguard, or actually to protect the state budget, in this case the so-called APBN. We know that the Indonesian state budget has been actually carrying this load up to 502 trillion rupiah for fuel subsidies alone that have been spent by the government to provide the subsidies in this sector. Then, of course, that cannot be continued for the sake of a healthy state budget or healthy APBN. So, in the meantime, of course, the members of the public are advised to remain calm in this case, while yes, the government has already introduced several social assistance schemes that has already kicked off with a ceremony attended personally by President Joko Widodo in Jayapura, Papua on the 31st of August 2022. That has wrapped up this edition on this topic, of course, and from me, Ahmad Sudirwan, until we meet again in the next episode, thank you very much for being with me this time on Bravo Iwan. And, of course, until we meet again, Salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.